Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan diri di acara diseminasi. Ini adalah tugas dari saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke paparan dari materi, kita buka dulu acara ini dengan bacaan basmalah agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan bermanfaat nanti untuk lembaga kita tercinta SMA Islam Lumajang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu, ini ada suara-suara yang mengiringi kita, kebetulan ada anak-anak kita sedang latihan untuk kegiatan. Jadi tidak apa-apa untuk menambah semangat kita, mungkin ada iringan lagu yang indah. Oke. Sebelumnya mari kita dengungkan dulu yel-yel dari sekolah kita, bukan apa ya, ibaratnya untuk penyemangat kita, motivasi kita. SMA Islam Lumajang jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah. Untuk pemaparan kali ini saya akan memberikan yaitu suatu pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan saya akan menularkan informasi praktik baik ini kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang dipelajari pada budaya positif. Budaya positif berarti mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang ingin apa sih budaya positif itu? Mungkin ada yang ingin menanggapi atau ada yang menjelaskan sedikit mungkin pengetahuannya tentang budaya positif itu apa sih? Monggo Bapak dan Ibu guru. 5S. Bu Novita, 5S berarti ini apa Bu Novita? 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Yes, luar biasa. Tangan dulu. Terima kasih Bu Nov. Mungkin Bapak dan Ibu guru yang lain, budaya positif. Budaya itu mungkin bisa diartikan sendiri, positif mungkin diartikan sendiri terus digabung lagi. Budaya kebiasaan yang diajarkan atau yang dipelajari secara turun temurun, mungkin seperti itu pengertian budaya. Kalau positif saya kira sesuatu hal yang baik-baik gitu ya, positif. Jadi mungkin budaya positif adalah suatu, berdasarkan pemikiran saya sendiri ya, berdasarkan ini kebiasaan atau mungkin karakter yang diajarkan, karakter yang baik yang diajarkan secara turun temurun, mungkin seperti itu Bu Citra. Mantap sekali jawaban dari Bu Lulu Ratu Nasiha. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Benar sekali Bapak dan Ibu, harapan dari kita pelajari budaya positif ini adalah kita ingin sekali nantinya karakter yang menjadi karakter baik anak-anak kita yang dilakukan terus menerus nantinya akan menjadi suatu budaya yang kita laksanakan di sekolah kita tercinta, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari hari ini itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif.
Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi pada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu guru masih ingat dengan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu ada lagunya, gitu. Ada lagunya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Berkebinekaan global. Nah, seperti itu, berkebinekaan global. Itu tadi dua G, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis. Ini Pak Firman betul sekali, gotong royong, mandiri, kreatif. Harapan kita, anak-anak kita nantinya memiliki karakter seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, ini adalah menurut Dr. William Glaser, itu beliau menyatakan bahwa terdapat meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Itu adalah ilusi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sedangkan yang satunya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Semuanya ini adalah ilusi Bapak dan Ibu. Jadi maksudnya seperti ini, ilusi guru mengontrol murid ini pada dasarnya kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan berbuat sesuatu yang kita inginkan. Nah, terus bagaimana? Itu seolah-olah kita ini tampak bahwa kita atau guru yang mengontrol murid. Padahal menurut teori kontrol bahwa segala perilaku yang dilakukan oleh murid itu adalah mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Berarti bagaimana dengan itu? Berarti bukan kita yang mengontrol murid, tapi memang murid membutuhkan kebutuhan dasar yang ada kebutuhan dasar yang yang belum dipenuhi oleh murid, yaitu dia ingin dikontrol oleh kita. Seperti itu. Jadi memang itu kebutuhan murid yang memang ingin diwujudkan melalui kita, seperti itu. Tapi kita merasa guru yang mengontrol murid. Nah, itu adalah sebuah ilusi. Kemudian untuk kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ini juga merupakan ilusi Bapak dan Ibu. Karena apa? Ternyata kritik dan membuat rasa bersalah dalam jangka waktu yang panjang itu ternyata bisa membuat anak-anak menolak. Kalau sekarang mungkin mereka
bisa mengikuti kita, tapi ternyata dalam jangka panjang itu bisa membuat anak nanti menjadi orang yang malah akan menjadi orang yang lemah seperti itu. Jadi ini adalah ilusi. Mungkin dalam waktu sekarang bisa menjadi penguatan, tapi untuk jangka waktu yang panjang itu ternyata tidak bisa. Kemudian untuk semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini juga demikian Bapak dan Ibu. Ternyata tidak semua penguatan itu memang adalah salah satu bentuk kontrol. Salah satu bentuk kontrol. Penguatan itu atau bujukan itu bisa jadi pada saat sekarang memang anak bisa mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan perbuatannya. Tapi untuk jangka panjang ternyata ini bujukan atau penguatan ini akan menjadi, kalau anak-anak sadar ternyata anak-anak malah loh, aku ternyata dibujuk untuk melakukan hal yang baik. Kadang-kala anak bisa jadi menolak, ingin berbuat seperti yang diinginkannya, seperti itu. Jadi ini dalam jangka panjang juga kurang efektif ternyata. Seperti itu pemahamannya, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan, Untuk selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini yang kita tahu adalah stimulus respon yang tampak di sana adalah realitas atau kebutuhan kita tampaknya sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, itu berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian stimulus respon juga melihat bahwasanya orang lain itu bisa mengontrol kita, bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol menyatakan kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Stimulus respon juga menyatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikirnya menang kalah. Tapi teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikirnya menang-menang. Artinya pada saat sekarang kita diharapkan mampu mengubah paradigma tersebut, Bapak dan Ibu, sehingga kita berpandangan bahwa memang kita ini hanya bisa mengontrol diri kita sendiri agar kita mampu berbuat sesuai dengan kebaikan, nilai-nilai kebaikan, seperti itu. Kita tidak mampu mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri saja. Mungkin dari sini saya lanjutkan, kita harus berpandangan
bahwa pandangan dari stimulus respon harus diubah menjadi teori kontrol. Ada yang ditanyakan mungkin? Lanjut ya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif mungkin kalau kita ini sering sekali mendengung-dengungkan anak-anak, kalian harus disiplin. Anak-anak, kalian harus disiplin waktu. Kedisiplinan ini akan membuat kalian menjadi orang yang berhasil, karena dengan disiplin diri kalian bisa menjalankan sesuai dengan peraturan. Seperti itu gitu. Disiplin. Nah, apa sih disiplin itu? Ini dibahas di modul bahwasanya disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar, Bapak dan Ibu. Disiplin diharapkan mengacu pada disiplin diri, berarti diri kita sendiri maksudnya, yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Kemudian tanpa ancaman, tanpa hukuman. Artinya kita itu menumbuhkan disiplin positif memang harus dari dalam diri kita sendiri, tanpa harus diancam, tanpa ada hadiah, reward, tanpa juga dihukum. Nanti kalau kamu enggak disiplin nanti akan saya hukum. Tanpa harus seperti itu, Bapak dan Ibu. Kita harus mengubah paradigma yang disiplin ini yang modelnya keras, kita mengontrol orang lain, tapi kita harus sebagai guru harus bisa menumbuhkan itu dari dalam diri anak-anak kita, sehingga muncullah disiplin diri pada diri anak-anak kita. Matan, tanpa adanya hadiah-hadiah, tanpa adanya imbalan, embel-embel imbalan, tidak boleh, sebenarnya tidak dibenarkan. Ya kan? Apalagi ancaman atau hukuman malah juga tidak dibenarkan. Bismillah, kita semoga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ngaten nggih Bapak dan Ibu. Nggih. Kemudian sebagai pendidik kita menginginkan peserta didik memiliki disiplin diri, berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasinya itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita diharapkan memunculkan nilai-nilai kebajikan itu dari dalam diri anak. Itu tugas kita, Bapak dan Ibu. Tugas kita memang agak kompleks sih, jadi kita memang harapan dari Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menuntun anak didik kita untuk menuju atau membimbingnya menuju ke arah yang tujuan yang dicita-citakan. Membimbing sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak, karena pada dasarnya anak sudah terlahir seperti itu. Kita hanya bisa membimbingnya sesuai dengan tumbuh dan kembangnya anak. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sepakat sebagai pendidik kita
menginginkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dari berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sepakat dengan pernyataan ini, G? Yes, ya. Terima kasih. Ini sepertinya harus kita garis bawahi memang Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menanggapi nilai-nilai kebajikan itu apa? Monggo. Nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu kan kebaikan, monggo. Mungkin bisa mencontohkan, tidak apa-apa, nilai kebajikan menurut panjenengan atau kebajikan yang mungkin panjenengan yakini, mungkin seperti itu. Monggo Bapak dan Ibu. Bu Titi mungkin. Nilai kebajikan sama dengan nilai kebaikan, kita tanamkan nilai kebaikan, kita memberikan contoh nilai-nilai yang baik kepada siswa kita. Alhamdulillah, mantap G. Sip, saya juga sepakat. Nilai-nilai kebajikan itu memang adalah nilai-nilai yang nantinya akan kita tanamkan pada anak-anak kita dampingi untuk tumbuh karakter baiknya, dan itu disepakati bersama, tapi terlepas dari suku bangsa, kemudian agama, ras, latar belakang, bahasanya, budayanya. Jadi kita itu tidak memandang sara, suku bangsa, agama, rasa, tidak melihat itu. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang kita yakini? Mungkin ada disiplin diri tadi, kemudian saling menghormati, kemudian saling menghargai, tanggung jawab, mungkin seperti itu. Ini saya memberi contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Ini contohnya adalah seperti yang tercantum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu yang tercantum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi menurut Ibu Primary Years Program, itu nilai-nilai kebajikannya toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu menurut yang nomor 2. Yang selanjutnya adalah ini menurut 9 pilar karakter. Nilai kebajikannya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini menurut 9 pilar karakter. Mungkin nantinya di sekolah kita bisa juga kita mencantumkan nilai-nilai yang kita sepakati, nilai-nilai kebajikan apa yang kita akan tanamkan pada diri anak-anak kita di sekolah yang tercinta ini. Ngaten nggih Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Biar semangat. SMA Islam Lumajang Jaya, Jaya, Jaya. Terima kasih. Ngaten. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah,
namanya saja kebutuhan dasar, berarti yang paling pokok ini sepertinya nih, kebutuhan dasar manusia yang paling sangat dibutuhkan sekali. Yang tadi maksudnya ini penekanan yang benar-benar dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Mungkin ada bapak dan ibu guru yang ingin menanggapi kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Sepertinya Bu Novi, Bu Novi. Itu Bu, kebutuhan kasih sayang, terus makan minum, terus kebutuhan kebebasan. Yang dua lupa. Nggih, benar sekali. Iya benar sekali. Nggih, mungkin ada lagi yang ingin berpendapat. Ibu Kebutuhan dasar manusia. kebutuhan dasar manusia yang mendasar. Kalau mungkin saya tidak mungkin ya, kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, papan. Kalau setahu saya, sandang itu adalah pakaian ya, pakaian. Kemudian sandang, pangan itu Pangan, adalah makanan, dan papan itu mungkin tempat tinggal. rumah, gitu, tempat tinggal, rumah. Matur nuwun Bu Novita dan Bu Lulu, nggih. Benar sekali. Jadi kebutuhan dasar manusia itu memang adalah unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yang mendasari perilaku manusia. Ketika kebutuhan dasar kita telah terpenuhi secara memadai, ya, tadi Bu Novita mencontohkan ada kasih sayang, kemudian kebutuhan apa tadi Bu Novita yang kasih sayang, kebebasan, menentukan pilihan, dan Bu Lulu juga ada sandang pangan papan. Nah itu jika semuanya itu terpenuhi secara memadai, maka murid-murid kita akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Tapi sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang tersebut akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, atau dengan kata lain perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Selanjutnya, nah ini tadi yang disampaikan oleh Bu Novita dan Bu Lulu itu masuk yang mana ya? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar ini bukan hanya berlaku untuk murid-murid kita, juga berlaku untuk orang dewasa juga. Nah, yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya pemenuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan tadi itu termasuk dalam bertahan hidup. Terus selain itu juga keamanan, kesehatan itu juga masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Apa saja? Rasa diterima, diperhatikan. Kemudian ada juga rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah itu masuk dalam kebutuhan
akan kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Contohnya mandiri, ingin menentukan pilihannya sendiri, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah hidupnya. Ini biasanya ini cocok dengan anak-anak kita ya seusia SMA. Ini biasanya anak cenderung mereka ingin membutuhkan kebutuhan kebebasan seperti itu. Tapi tetaplah kita harus sebagai orang tua atau guru harus mengarahkannya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini contohnya yaitu bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Kemudian selanjutnya kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini maksudnya berkuasa, maksudnya seperti itu. Yaitu seperti harga diri, pemimpin, ingin untuk dianggap, ingin diakui, berprestasi. Kalau mereka berprestasi mungkin dia nantinya akan menjadi yang diakui, kemudian ingin didengar, itu termasuk dalam yang penguasaan. Jadi harapannya adalah kita sebagai guru bisa memandang anak-anak ini harus terpenuhi kelima-limanya, Bapak dan Ibu. Kalau kelima-limanya ini kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi dengan memadai, insya Allah anak-anak kita ya khususnya yang ada di sekolah itu juga akan menjadi anak yang tadi sudah disampaikan seimbang dan bahagia seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anak yang bermasalah, kita lihat mungkin kebutuhan dasar yang mana yang ternyata belum terpenuhi. Mungkin dari situ kita bisa menggalinya. Kadang ada anak yang ingin rasa kasih sayang dan merasa diterima ini kadang-kala mungkin di keluarganya ada yang kadang-kala merasa kurang. Nah, itu kita bisa membimbingnya dengan yang pas gitu ya. Artinya kita tidak semua 5 ini cara penanganannya kan otomatis berbeda kan, seperti itu. Nanti kita bisa sharing ilmu, bagaimanakah untuk menangani anak yang jika kebutuhannya itu kurang kasih sayang, mungkin seperti itu, atau kurang kebebasannya, atau yang lainnya, gitu. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu, bisa dipahami, Oke, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia ada 3. Jadi yang memberi motivasi kita pada saat kita berperilaku itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Ini kadang-kala anak kita juga takut dihukum, jadi dia termotivasi biar bangunnya terlambat, biar tidak terlambat sekolah. Jadi biar tidak terlambat, karena apa? Biar tidak dihukum. Nah, kayak gitu biasanya seperti itu. Terus ada lagi yang kedua motivasinya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kala kita, loh kenapa sampean kok belajar terus? Iya biar saya ini, karena saya kalau nilai saya dapat bagus, saya dapat nilai bagus, saya dapat hadiah. Jadi motivasinya adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang 3 adalah motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tapi harapannya untuk anak-anak yang memiliki motivasi nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1
satu menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kan termasuk motivasi ekstrinsik. Itu harapan kita ini mungkin sedikit demi sedikit kita hilangkan. Harapannya sebagai pendidik atau guru, kita membimbing anak-anak menuju ke motivasi intrinsik, yaitu motivasi agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Memang ini tidak bisa, mungkin sehari dua hari memang tidak bisa, dan ini harus terus menerus. Bapak dan Ibu, ini ekstra kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa untuk membangkitkan motivasi yang nomor 3, memang motivasi intrinsik. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu. Sampun paham sepertinya. Materi selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa ya bedanya? Mungkin selama ini kita yang lebih familiar itu adalah hukuman dan konsekuensi, mungkin seperti itu. Hukuman dan konsekuensi itu sering kita lakukan pada anak-anak kita. Kalau hukuman mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada yang punya pengalaman. Bu Lulu, monggo. Bu. Pengalaman saya sebagai guru, terutama guru biket, untuk pemberian hukuman ini ketika anak-anak mungkin terlambat datang ke sekolah gitu ya. Yang pernah saya alami secara pribadi itu adalah saya beri hukuman anak-anak itu untuk, misalnya ada pernah ini membaca Yasin gitu ya, atau anak-anak diminta untuk menyiram bunga, seperti itu, Bu. Bu Lulu, itu hukuman karena langsung anak-anak terlambat, ayo menyiram bunga, bersih-bersih halaman, seperti itu langsung tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan anak-anak. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang lain juga sama pengalamannya. Sama saya pun juga demikian, malah pernah dulu mungkin terlambat, ada anak-anak yang kita suruh untuk lari, ayo lari dulu 2 kali putaran lapangan, seperti itu. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda, walaupun terlihat lo kan sama-sama dihukum, tapi ternyata menurut para ahli itu berbeda. Hukuman itu bersifat tidak terencana, langsung kayak gitu, tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena mereka tidak dilibatkan terlebih dahulu. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Biasanya memang dibuat oleh guru dan sekolah, seperti itu langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa berupa fisik maupun psikis, yaitu murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, seperti itu. Jadi kemudian hukuman ini termasuk identitas gagal Bapak dan Ibu. Sedangkan konsekuensi apa? Konsekuensi itu sifatnya sudah direncanakan, sudah terencana, atau sudah disepakati, sudah dibahas antara guru dan murid.
Jadi berarti ada pembicaraan, ada diskusi dengan anak-anak. Kalau melanggar ini maka konsekuensinya seperti ini. Itu ada diskusi. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid yang sudah diketahui sebelumnya. Konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran? Ada. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena tetap aja ada sanksi, ada sanksi yang harus dijalani oleh murid karena melanggar. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Memonitor berarti memperhatikan, ya, mengawasi seperti itu. Selanjutnya, untuk konsekuensi ini masih bisa relevan, kita masih bisa menjalankannya. Tapi kalau hukuman diharapkan sudah tidak kita lakukan lagi, mungkin karena dirasa memang tidak bagus juga dari segi dampaknya, walaupun sama-sama ada sanksi, tapi untuk konsekuensi sanksi itu masih ada toleransi. Maksudnya intoleransinya adalah disepakati oleh guru dan murid. Nah, ini ada baru bagi saya dan mungkin panjenengan, karena kalau saya pribadi memang yang ketiga, restitusi ini memang hal baru bagi kita. Mungkin ada kita pernah melaksanakan restitusi, cuma istilah restitusi ini asing, karena memang biasanya kita hanya menerapkan hukuman dan juga konsekuensi. Nah, ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini ada kolaboratif atau kerjasama, ya, antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri pada permasalahannya mereka. Seperti itu. Jadi kita hanya membimbing saja, membimbing anak-anak, membimbing murid kita agar mereka menemukan solusinya sendiri. Bukan kita yang menemukan, tapi biarlah anak-anak kita yang mencari solusinya sendiri, menemukan sendiri solusinya. Kita beri pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali motivasi mereka, pertanyaan yang bisa membangkitkan semangat lagi, seperti itu. Tapi kita disarankan untuk tidak solusi bukan dari kita. Dia sarankan solusi memang dari anak-anak sendiri. Mungkin ada yang ditanyakan dari ini sebelum saya lanjutkan. Mungkin ada yang didiskusikan bersama, Iya, mungkin diskusi ya, Bu Citra. Diskusinya, ya. Mungkin di sini yang saya agak bingungkan gitu ya, karena mungkin ada persamaan gitu antara hukuman sama konsekuensi. Itu mungkin bisa didiskusikan bersama supaya lebih membedakan gitu ya. Mungkin dengan contoh Bu Citra tadi, kalau hukuman saya paham, mungkin saya pernah mengalami dan pernah menjalankan kepada anak-anak. Yang konsekuensi ini mungkin yang perlu dicontohkan, dan apakah konsekuensi ini sifatnya itu lebih baik begitu ya, diartikan lebih baik daripada hukuman. Dan mungkin apa contoh nyatanya dari konsekuensi gitu. Ini sampun dulu Sudah itu. Monggo kita diskusikan. Bagus sekali pertanyaannya ini ya. Ini kadang-kala juga sama-sama ada sanksi.
hukuman juga disanksi, kemudian konsekuensi juga disanksi. Apa contohnya berarti kalau begitu? Monggo Bu Novita, ini sepertinya pengalamannya banyak sekali, banyak belajar dari Bu Novita juga. Menanggapi dari pertanyaan Bu Lulu, ya Bu Lulu. Kalau dari sepengalaman saya itu kalau untuk hukuman itu mungkin contohnya seperti halnya pada saat kita menjadi guru piket. Biasanya kan siswa terlambat itu kita langsung memberikan sanksi atau hukuman atas kesalahannya, karena memang di sini kan jam 7 itu harus sudah masuk gitu. Jadi mau tidak mau ya karena kamu terlambat kamu akan mendapatkan hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi itu sepemahaman saya dan yang pernah saya lakukan itu seperti pada saat ada anak yang melanggar itu biasanya saya pertama itu saya panggil dulu anaknya, baru setelah itu kan pembinaan. Setelah adanya pembinaan, dari situ biasanya saya sama anak-anak itu membuat kesepakatan. Kalau setelah dari pembinaan itu anak-anak tidak melanggar lagi, berarti sudah selesai kan Ibu. Tapi kalau ternyata nanti setelah pembinaan itu anak-anak ternyata melanggar lagi dengan kesalahan yang sama, nah itu disepakati di awal. Kalau misal nanti kamu melanggar itu kamu konsekuensinya apa? Nah, yang pernah saya lakukan pada saat itu ada salah satu siswa kelas 12 itu sudah 2 kali melakukan pelanggaran. Nah, konsekuensinya dari awal saya itu sudah buat kesepakatan kalau kamu melanggar lagi nanti orang tua kamu dipanggil dan itu ada surat pernyataannya. Mungkin itu dari saya kalau konsekuensi. Jadi ketika nanti dia melanggar ya sesuai dengan kesepakatan dari awal, kamu harus siap kalau orang tua kamu itu dipanggil ke sekolah seperti itu. Alhamdulillah panjang dan lebar nih. Mungkin dari Bu Titi mau menambahkan selaku pernah ini guru piket, wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanggapi mengenai masalah hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tentunya kan sudah ditentukan kalau anak-anak ada kesalahan pasti ada hukuman ya. Hukumnya tergantung guru piket atau wali kelasnya. Terutama kalau pagi itu guru piket ya yang memberi hukuman. Kalau konsekuensi itu tentunya sudah kesepakatan antara guru dengan murid. Ya, mungkin ada anak-anak yang sering melanggar ya, mungkin kedisiplinan, mungkin anak siswa terulang terlambat. Itu lama-lama kan guru pasti memberikan konsekuensinya kepada anak. Gimana kalau nanti kamu terlambat lagi? Konsekuensinya apa? Dikasih apa kan itu terutama ke guru piket. Akhirnya anak-anak ya udah Bu, nanti saya mengerjakan ini. Biasanya kan seperti itu kesepakatan antara guru piket dengan ya anak yang terlambat. Itu sudah kesepakatan, itu yang dimana konsekuensi. Itu saja yang saya sampaikan, Bu Citra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi, Bu Novita juga, Bu Lulu mungkin Menanggapi ya yang dari penjelasan Ibu Novita dan Bu Titi tadi, saya bisa mengambil kesimpulan di sini ya. Berarti konsekuensi itu adalah tindak lanjut. Kalau menurut saya itu tindak lanjut daripada hukuman. Biasanya berarti konsekuensi ini dilakukan anak setelah anak itu mengalami hukuman awalnya, mungkin seperti itu. Sehingga hukuman kan sama-sama ada hukuman tadi ya. Karena konsekuensi ini adalah tindak lanjut daripada hukuman yang dilakukan atas hukuman atas kelakuan atau
tindakan siswa yang dilakukan berulang-ulang seperti itu, sehingga hukumannya di sini ada perbedaan antara hukuman itu sendiri dan juga hukuman pada konsekuensi. Jadi beda hukuman. Dan konsekuensi ini adalah, menurut saya tadi adalah saya tarik garis merah dari Bu Titik dan Bu Novi. Itu berarti konsekuensi ini biasanya timbul setelah anak itu melakukan hukuman yang dilakukan berkali-kali. Muncul karena adanya tindakan atau perbuatan kesalahan mungkin ya peserta didik yang dilakukan berkali-kali, sehingga ada tindak lanjut, yaitu ada persetujuan atau kesepakatan antara pemberi hukuman dengan siswa yang melanggar itu ya, yang tadi buat kesalahan itu. Ada persetujuan atau kesepakatan yang bentuknya nanti jika melanggar itu beda lagi sama hukuman bentuknya, bisa berubah gitu ya. Kalau mungkin tadi awalnya hukuman itu kalau misalnya terlambat adalah berlari gitu ya, atau membersihkan halaman, dan dia mungkin mengalami itu terjadi lagi, melakukan tindakan itu kembali lagi, kemudian ada kesepakatan dipanggil. Setelah ada dipanggil kemudian ada kesepakatan kalau terjadi lagi kalau terjadi lagi maka nanti akan ada konsekuensinya gitu ya, ada hukuman lain gitu ya daripada sebelumnya, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Lilu. Saya rasa antara hukuman dan konsekuensi itu persamaannya adalah sama-sama disanksi. Jadi jikalau anak itu memiliki permasalahan, misalnya masalahnya adalah terlambat misalnya. Nah, jadi kalau hukuman itu kita langsung anak mengetahui anak terlambat, ayo sambil ya biasanya nadanya ayo karena terlambat sampean Mas dan Mbak lari 2 kali lapangan atau 2 kali halaman sekolah. Ya, artinya anak tidak diikut sertakan dalam pengambilan sanksi tersebut, hanya itu saja sebenarnya konsepnya. Tapi terus ada lagi nih, hukuman biasanya itu kadang tidak sinkron dengan terlambat. Kok disuruh lari, kadang lari sampai ada mungkin kasus yang lain ya, sampai 5 kali putaran atau bagaimana, intinya tidak sinkron lah tapi dan juga dia ini tidak ada kesepakatan, anak nggak tahu tiba-tiba sudah terlambat tiba-tiba dihukum. Nah itu maksudnya seperti itu, tiba-tiba disanksi. Beda dengan konsekuensi. Jadi sebelum anak melakukan kesalahan kita mengamati anak-anak biasanya seringnya melanggar apa saja poin-poinnya. Terlambat kita sudah buat kesepakatan dengan anak-anak. Nah, kita diskusi jika terlambat anak-anak sanksinya adalah membaca surat Yasin sebanyak 1 kali. Kalau hari berikutnya masih terlambat, berarti terlambatnya 2 kali, berarti membacanya mungkin seperti itu. Bagaimana? Setuju? Atau kita ajak anak-anak diskusi juga boleh. Itu maksudnya seperti tidak sampai berkali-kali melakukan kesalahan yang berulang-ulang seperti itu. Maka harapannya tidak sampai ulang-ulang kita baru melakukan Tapi kalau memang misalkan sudah terlanjur berulang-ulang, monggo juga tidak apa-apa juga. Mungkin diadakan konsekuensi lagi, tidak apa-apa. Ini seperti itu Bu Lulu ya. Terus juga ini ada contoh lagi konsekuensi yang ada di modul ini juga yang sesuai. Artinya gini, ada kasus anak ini ternyata menumpahkan gelasnya temannya sampai tumpah airnya di lantai. Nah,
berarti konsekuensinya adalah dia harus membersihkan tumpahan air yang di lantai tadi. Itu konsekuensi juga. Jadi yang relevan, dia menumpahkan berarti sanksinya adalah bersihkan. Itu juga dikatakan konsekuensi ternyata yang relevan itu. Insya Allah itu kalau saya rasa itu walaupun tidak ada kesepakatan, tapi harapannya bisa. Saya rasa itu mungkin mungkin di awal kita tetap sih kita membiasakan anak-anak meyakini anak-anak nilai kebajikan apa yang kita tanamkan, yang ingin kalian munculkan. Nah, mungkin seperti itu anak-anak kita ajak untuk berdiskusi nilai kebajikan yang ingin dicapai itu apa aja anak-anak, mungkin seperti itu. Nah, ternyata anak-anak ada kasus itu sesuai nggak dengan nilai kebajikan yang kemarin kita sepakati. Enggak sih, mungkin seperti itu ya. Walaupun secara tidak ada kesepakatan yang detail, tapi sudah melanggar dari kesepakatan nilai kebajikan. Nanti arahnya mungkin ke arah nilai keyakinan kelas mungkin Bu Lulu ini tetap ada pemahaman itu. Ngoten nggih? Berarti ini ya Bu Citra. Tiga-tiganya ini kalau saya amati tadi lebih kepada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Ya, cara menyelesaikannya. Harapannya kita sebagai guru tidak memilih hukuman Bapak dan Ibu. Konsekuensi dan restitusi itu yang disarankan. Ya, lebih idealnya lagi adalah yang restitusi memang. Bagaimana, apakah tiga-tiganya ini bisa diterapkan di dalam suatu pembelajaran? Kalau di suatu pembelajaran kan bukan mengarah kepada tindakan pelanggaran ya yang dilakukan oleh siswa, tapi terhadap proses KBM yang sudah disepakati bersama. Mungkin seperti itu. Apakah bisa begitu? Kalau ini kan tadi untuk menangani pelanggaran siswa. Nah, apakah ini tiga-tiganya ini bisa diterapkan dalam KBM? Kembali lagi, untuk hukuman diharapkan tidak digunakan karena itu mencederai anak. Harapannya memang konsekuensi, juga sama-sama hukuman, tapi sama-sama ada sanksi kok. Hukuman sama-sama ada sanksi, konsekuensi atau restitusi yang disarankan dulu. Mungkin kalau hukuman kita diharapkan berangsur-angsur untuk meninggalkannya, lebih-lebih memang meninggalkan. Seperti itu. Memang agak sulit karena memang sudah kita mulai dari dulu itu mengenalnya adalah hukuman kata. Mungkin seperti itu Bu Lulu tanggapan dari saya. Bisa. Iya, benar sekali Bu Lulu. Mungkin sudah kita lanjut diskusinya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita sebagai guru harus tahu bahwasanya kita ada di posisi mana. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu memberi hukuman. Pemberi hukuman itu ciri-cirinya adalah guru tersebut nadanya tinggi, keras, kemudian kalau secara fisik ini mungkin matanya melotot, kemudian juga jari-jarinya mungkin menunjuk, ayo kamu salah. Namanya memberi hukuman, berarti beliau langsung memberi hukuman pada saat itu. Kamu terlambat, ayo lari 2 kali muteri halaman sekolah. Nah, dengan nada yang benar-benar keras. Nah, ternyata Bapak dan Ibu memberi nadanya seperti orang marah, emosi, ingatan. Ternyata pemberi hukuman ini Bapak dan Ibu
dampaknya untuk anak-anak adalah anak-anak menjadi pemarah, agresif, kemudian mungkin di depan kita dia itu melakukan hukuman yang diberikan oleh bapak atau ibu guru tersebut, tapi pada saat setelah duduk bisa jadi dia itu melampiaskan mungkin dengan mencoret-coret bukunya, bahkan yang lebih buruk adalah mencoret-coret fasilitas sekolah, meja, kursi, atau tembok sekolah. Nah itu seperti itu. Jadi dampaknya sangat berbahaya sekali. Itu pemberi hukuman. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kalau di posisi ini guru itu tidak, nadanya tidak perlu tinggi, nadanya justru malah tenang, pelan, duduknya itu dekat dengan anak, nadanya memelas kayak gitu. Nah biasanya kata-kata yang dimunculkan oleh guru yang memiliki posisi ini itu, nak, kamu sudah saya beri kesempatan berkali-kali, kok ternyata diulangi lagi, ibu kecewa dengan kamu. Nah ini kan seolah-olah dia merasa bersalah, dia murid makanya. Murid akan dampaknya ini merasa bersalah, tidak bisa membahagiakan bapak atau ibu guru tersebut. Justru membuat rasa bersalah ini dampaknya lebih dari yang posisi yang pertama. Anak merasa selalu dia dibayang-bayangi merasa bersalah. Salah apa? Ya salah karena telah mengecewakan, salah tidak bisa membahagiakan guru tersebut. Nah, dia bisa menjadi anak yang depresi. Dia bisa nggak bisa meluapkan perasaannya, mengungkapkan perasaan, menahan perasaannya seperti itu. Jadi justru lebih berbahaya Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah posisi teman. Namanya saja teman, berarti guru akrab dengan murid. Nadanya seperti nada teman, seperti ini. Kamu terlambat lagi, ya sudah tidak apa-apa, tapi besok jangan diulangi ya. Nah kadang-kala, ayolah, jangan seperti itu. Nanti Bu Citra yang dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah kalau kamu terlambat terus. Lain kali jangan gitu ya. Seperti itu, jadi anak kan akrab, iya Bu. Ya seperti itu. Nah ternyata dampaknya ini juga tidak baik. Anak itu merasa bahwa kita ini adalah pelindungnya. Tapi negatifnya adalah ini. Pada saat kita tidak ada dengan anak, dia merasa kecewa dengan kita. Jadi dia tidak bisa membuat membawa dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian pemantau, posisi pemantau, namanya saja pemantau berarti mengawasi. Ini guru nggak perlu marah-marah, tapi dia hanya mengingatkan, kamu terlambat ya. Berarti tahu kan konsekuensinya? Iya Bu, tahu. Jadi kita hanya mengingatkan bahwasanya konsekuensinya atau sanksinya apa kalau terlambat, cuma gitu aja. Kamu terlambat, tahu kan konsekuensinya? Tahu Bu. Saya harus baca Yasin, surat Yasin 1 kali. Jadi anak sendiri yang ini sebenarnya diperbolehkan ya. Untuk posisi pemantau bisa dilakukan kok, boleh. Ini tapi anak menjadi tidak bisa memotivasi dari dirinya sendiri karena memang ada peraturan atau ada konsekuensinya. Jadi tidak bisa mengeluarkan atau solusinya sendiri. Yang paling terakhir ini manajer, itu adalah posisi yang justru ini kita diharapkan bisa memiliki posisi ini Bapak dan Ibu. Karena di sini kita diharapkan bisa membimbing anak
Jika anak melakukan suatu kesalahan, kita membimbingnya anak tersebut untuk menemukan solusinya sendiri menggunakan apa? Menggunakan cara restitusi tadi. Nah, di sini jika bapak dan ibu masih belum mampu atau belum bisa untuk menjadi posisi manajer, monggo bisa kolaborasi antara posisi teman dan pemantau. Jadi dua posisi yang mendekati itu adalah posisi teman dan pemantau, itu bisa dikolaborasikan. Tapi tetap kita diharapkan bisa untuk menjadi seorang manajer seperti itu. Oke, bismillah. Jadi kita nggak menggali apa ya anak-anak, apa solusinya kalau agar tidak terlambat lagi, Mas. Misalnya seperti itu. Jadi dia nanti yang mengungkapkan sendiri. Ya berarti saya harus ini Bu, bangunnya lebih pagi. Terus tidurnya berarti nggak boleh malam-malam. Nah, ini anak sendiri. Oh gitu-gitu. Ya. Jadi kita cuma menggali teman-teman dengan pertanyaan romantik. Lanjut G. Ini kasus, contoh-contohnya kalau ada kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Contoh penerapan posisi kontrol, memberi hukuman, lari banyak 5 kali dalam sekolah sambil nadanya tinggi. Itu memberi hukuman. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak sudah memberitahu kamu tetap saja melakukannya, kamu mengecewakan ibu. Nah itu membuat rasa bersalah gitu. Lanjut, kalau posisi sebagai teman, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak dan ibu ya, gitu. Kemudian ini posisi manajer. Apakah menurut kamu terlambat sekolah termasuk kesalahan? Biar anak sendiri yang jawab, ya Bu, suatu kesalahan. Terus bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah ini kita beri pertanyaan biar anak-anak yang jawab sendiri. Ini posisi manajer. Yuk kita kuis-kuisan ya. Kuis ini posisi kontrol apakah aku? Ini kata-kata yang disampaikan oleh Bu Guru atau Pak Guru. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Monggo, Bu Lulu. Manajer kita cek, Henry cek. Yes. Tepuk tangan untuk Bu Lulu. Yes. G. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai teman, betul? Ada lagi? Membuat rasa bersalah, kita cek teman ataukah rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, Bu titik G. Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Ayolah teman ya, hanya ngomong ayolah ini sudah sip G. Kita cek, yes, mantap. Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mendapat nilai tugas. Monggo. Hukuman, pemantau, mungkin ada yang lain? Kita cek. Pemantau, yes. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru, hebat. SMA Islam Remaja. SMA Islam Remaja, jaya. Alhamdulillah. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini monggo Bapak dan Ibu satu saja yang menanggapi karena dulu satu saja. Kalau peraturan kelas itu menurut saya lebih kepada satu pihak yang menentukan. Jadi sifatnya mungkin hampir sama dengan hukuman tadi ya. Jadi itu sudah ditentukan begitu tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau keyakinan kelas itu mungkin hasil kesepakatan bersama. Mungkin kalau di sini kelas berarti hasil kesepakatan antara guru dan peserta didik.
Sehingga kalau itu hasil kesepakatan guru dan peserta didik, berarti ketika mengungkapkan hal itu, ketika melakukan atau membuat persetujuan itu, peserta didik dalam kondisi sadar gitu ya. Sehingga kalau dia sadar tanpa paksaan datang dari dalam dirinya sendiri, mungkin itu akan mudah dilaksanakan sama peserta didik gitu, daripada peraturan kelas yang sifatnya tadi kan mendadak gitu ya, serta merta satu pihak dan adanya sanksi seperti itu. Masya Allah, panjang dan lebar penjelasannya dan jelas sekali ya. Terima kasih Bu Lulu, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Ya benar sekali ya. Keyakinan kelas itu berarti harapannya anak-anak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik tadi ya, yang disampaikan oleh Bu Lulu tadi. Kalau peraturan kelas itu motivasinya adalah motivasi intrinsik. Kita cek dulu menurut para ahli, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik ternyata. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Benar sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Lulu. Ini diperkuat oleh para ahli Gosen. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini sudah saya terapkan di kelas 11, 11.1 dan 11.2. Alhamdulillah ini anak-anak sudah membuat keyakinan kelas sendiri yang sudah disepakati sendiri, dan insya Allah akan kita tempel di dinding kelas sehingga semua warga kelas bisa menjalankan dan menerapkannya. Ngaten. Apa saja sih yang tampak di sana? Ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuatnya, sehingga semuanya menerapkan. Harapannya seperti itu. Lanjut, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tindak lanjut dari posisi control manager tadi. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Diskusi antara guru dan murid. Segitiga restitusi ada tahapan. 3 tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang 3 adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya Bapak dan Ibu itu pada saat bertanya atau diskusi dengan anak-anak ditanya apakah terlambat termasuk suatu kesalahan. Iya Bu, itu adalah suatu kesalahan. Nah, kemudian kita menstabilkan identitas, artinya kita berpihak pada guru, berpihak pada murid, berpihak pada murid, dan kita tidak boleh menyalahkan, karena pada dasarnya kesalahan itu manusiawi, kan? Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi berpihak pada muridnya seperti itu. Dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa tindakan itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Ini kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini kata-katanya kita gali, pasti punya alasan. Alasannya misalkan, ya Bu, karena saya bangunnya terlambat. Ya wajar ya, kalau bangunnya terlambat pasti terlambat ya ke sekolah. Ya Bu, mohon maaf. Nanti seperti itu. Nah, dan harapannya ini kita tetap masih berpihak pada murid. Kita validasi kesalahannya. Nah, baru selanjutnya adalah langkah yang 3, menanyakan keyakinan. Teori ini berdasarkan teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya
termotivasi secara internal. Pastilah anak-anak ini ingin menjadi seseorang yang diinginkan, seperti itu. Kata-katanya ini, karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas dan sudah disepakati, kita gali perbuatan tersebut apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita kemarin. Tidak, Bu. Keyakinan kelas yang mana yang menurut sampean langgar? Keyakinan kelas kedisiplinan, Bu. Nah, berarti disiplinan itu penting nggak? Penting, Bu. Ayo kita bersama-sama mencari cara agar sampai bisa disiplin, bisa tidak terlambat lagi. Ini seperti itu. Kata-katanya seperti itu. Kita tanyakan dulu keyakinannya. Yakin nggak? Setelah ini baru kita akan punya catatan solusi dari anak-anak sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Ini kebetulan Mas Femas ini adalah siswa kelas 12 yang sering terlambat datang ke sekolah. Kadang datangnya setengah 8 atau kadang jam 7.15. Alhamdulillah dengan adanya segitiga restitusi ini, Mas Femas datang ke sekolah tepat waktu jam 7. Saya mengamati 2 minggu terakhir ini Mas Femas sudah ada kemajuan yang lumayan dan bisa dianjungi jempol. Semoga bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin datanya sebelum jam 7, harapannya seperti itu. Ini sudah termasuk praktek baik dari Mas Femas yang mungkin bisa kita tularkan kepada anak-anak kita untuk penerapan permasalahan anak-anak menggunakan segitiga restitusi. Mungkin hanya itu Bapak dan Ibu, materi terakhir kita adalah segitiga restitusi. Ada yang mungkin bisa kita diskusikan sebelum kita akhiri? Saya rasa sudah cukup ya. Alhamdulillah, berarti sudah jelas karena diskusi kita sudah banyak sekali. Alhamdulillah, semoga materi yang saya jelaskan dan tadi ada tambahan dari Bapak dan Ibu guru, diskusi kita tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang budaya positif yang akan kita terapkan pada anak-anak kita. Dan semoga ilmu ini menjadi bermanfaat, berkah, barokah dan bisa menjadikan lembaga SMA Islam tercinta ini menjadi lembaga yang lebih baik lagi, maju, jaya dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf dari saya karena itu mungkin datangnya dari saya pribadi. Jikalau ada kebaikan atau hal positif yang saya sampaikan tadi itu semata-mata datangnya dari Allah, monggo bisa disebarluaskan atau bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.